Perkembangan Kabupaten Malang semakin hari semakin baik. Sektor pariwisata, pengentasan kemiskinan, daya dukung lingkungan dioptimalkan secara maksimal. Hari ini, Selasa 17 Maret 2020, Gema Desa di Kecamatan Bantur. Bersama saya Bupati Malang, Bapak Dr. Des Haji Muhammad Sanusi MM. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sanusi, sebagai satu di antara kecamatan yang berbatasan dengan pantai, tentunya mempunyai potensi tersendiri. Setelah berkeliling dan berinteraksi dengan masyarakat, apalagi potensi yang akan dikembangkan di Kecamatan Bantur? Terima kasih. Jadi setelah kita mengetahui potensi di masing-masing desa, kita pakai sepeda motor untuk mengunjungi desa. Ternyata di Bantur, di desa-desanya banyak terpendam potensi-potensi yang belum diangkat. Tapi alhamdulillah rakyatnya bersemangat dengan adanya Gema Desa ini, maka rakyat masyarakat semakin berinovasi dan mengikuti pola pikir yang positif sehingga potensi yang ada bisa ditingkatkan pendapatannya. Yang petani padi tadi kita bantu rice milling supaya nanti rendeminya bisa tinggi dan harganya jadi bisa tinggi juga karena beras yang dihasilkan ya. Di satu desa lagi rakyat berinovasi dengan tanaman khas yang tanam buahnya itu bisa diekspor ke Jepang dan dapat menghasilkan yang lumayan, yang menurut kelompok taninya Pak Jais, tanaman tersebut bisa menghasilkan 400 juta per hektar. Nah ini kalau Dinas Pertanian saya minta untuk bisa dikembangkan agar nantinya ini menjadi terobosan untuk meningkatkan potensi dan meningkatkan pendapatan petani dari sisi pertanian. Ini luar biasa karena komoditas lain di Kabupaten Malang kalau memang itu bisa 400 juta sampai 500 juta per hektar dengan tanaman tersebut yang sangat ringan tanamnya, itu menjadi temuan yang luar biasa. Yang dimaksud itu tanaman porang itu, Pak? Ya, antara lain itu. Iya. Baik, Pak Bupati, untuk memudahkan akses ke Pantai Balikambang dan pantai lain di pantai selatan, tentunya dibangun jembatan Srigonjo. Bagaimana agar wisatawan yang berkunjung ini tidak berhadapan dengan jurang yang curam gitu ya? Jurang Mayit dulu. Jurang Mayit ya. Dan untuk jembatan Srigonjo itu diperkirakan atau diharapkan tahun ini sudah selesai karena kerangka bajanya kalau dari Menteri PUPR tidak turun maka akan diberikan oleh Ibu Gubernur. Kemarin itu Ibu Gubernur ketika berkunjung ke JLS, ini kenapa kok belum selesai? Saya bilang rangka bajanya dari Menteri PUPR nggak turun-turun, udah pakai dana provinsi aja, saya kasih berapa 9 miliar. Nah ini sedang diproses, kalau itu cair sudah bisa segera terrealisasi. Dan Jurang Mayit, jembatan di Jurang Mayit itu Ibu Gubernur minta dirubah itu menjadi jembatan bahagia gitu. Ya, luar biasa. Kalau bicara tentang jembatan Srigonjo tentunya terhubung dengan JLS yang dibuka nanti tembus sampai dengan Kabupaten Blitar. Sampai di manakah progres dari pembangunan mega proyek ini? Untuk JLS itu sepenuhnya proyek pusat, kita hanya kebagian dulu pembebasan lahan, setelah selanjutnya pengerasan provinsi dan pengaspalannya adalah dari pusat. Dan menurut dari pusat itu Jasa Marga bahwa itu sudah proyeksi di tahun 2020 ini sampai tembus ke Blitar. Pak Sanusi, kalau bicara mengenai home industri di Kecamatan Bantur, ini ada home industri alat-alat dapur dari kayu. Bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Malang agar ini bisa berkembang dengan baik di era persaingan industri yang seperti ini? Untuk industri kita punya dinas perindustrian Perindak, maka pembinaannya dilakukan oleh Perindak dan nanti para perajin atau para industri yang ada di masyarakat
tinggal nanti di samping melakukan pembinaan juga bantuan fasilitasi peralatan manakala mereka memang membutuhkan. Dan yang pasti untuk perizinan kita berikan secara cuma-cuma, mulai dari izin usahanya sampai izin yang lain-lain, termasuk nanti kalau dia produk makanan maka kita berikan sertifikasi halal secara gratis. Sukses buat home industry yang ada di Kecamatan Bantul. Baik, Pak Sanusi, Desa Rejosari tahun 2017 pernah mendapatkan penghargaan Desa Proklim tingkat nasional. Ini merupakan sinergitas pemerintah dengan masyarakat, di mana masyarakat ini menjaga hutan dan akan mengganti pohon yang ditebang dengan tanaman yang baru. Bagaimana dengan pemerintah agar ini bisa dipertahankan dengan baik? Nah, ini kreasi dari masyarakat dan semangat masyarakat untuk menjaga kelestarian ini kita dukung, sehingga Dinas Pertanian membantu bibit, nanti yang lain juga pengadaan bibit kita bantu, tapi yang tanam nanti masyarakat. Tadi kita saksikan beberapa tanaman yang telah dilakukan untuk penanaman bibit. Harapan dan pesan serta himbauan di informasi yang seperti ini, virus corona yang sudah ada di Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Malang, Pak Sanusi. Saya berharap dengan adanya virus corona yang menjadi bencana internasional dan nasional ini, untuk masyarakat Kabupaten Malang sampai detik ini saya belum mendapat laporan dari Dinas Kesehatan kalau Kabupaten Malang sudah terpapar, tapi yang ada baru indikasi, dan sampai saat ini Dinas Kesehatan menyatakan bahwa untuk Kabupaten Malang masih bebas dari corona, sehingga masyarakat tidak perlu panik tapi terus waspada dan menjaga diri agar nanti penularan corona itu tidak nyampe masuk ke Malang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kabupaten Malang tidak ada yang terpapar corona, dan sukses buat Pak Sanusi. Terima kasih telah bersedia wawancara dengan Radio Kanjuruhan. Kembali ke studio, Kabupaten Malang luar biasa. Salam satu jiwa.